Om Swastiastu. Pemirsa program prioritas jangka pendek pemerintah Provinsi Bali dengan implementasi pola pembangunan semesta berencana melalui visi Nangun Satkertilo ke Bali mewujudkan Bali era baru berdasarkan 3 komponen utama Bali yakni alam Bali, kemudian krama atau manusia Bali dan kebudayaan Bali. Nah, untuk mewujudkan ketiga hal tersebut kemudian dibarengi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, berbagai kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali akan menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa yang pertama, beliau adalah seorang seniman dan juga seorang akademisi hukum, ada Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMA. Om Swastiastu Pak Lanang, apa kabarnya? Sehat selalu nggih? Swastiastu, Semeton Bali TV dimanapun berada, Yesus semua. Baik, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Anak Agung Kompiang Gede SHMHCIL. Beliau adalah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia atau Advokai Bali. Om Swastiastu, Pak Om Agung. Sehat Swastiastu, selalu Pak Agung. Astonggara sehat selalu. Baik, terima kasih juga sudah hadir. Dan paling di ujung ada Bapak Dr. Inengah Nuarta SHMH. Beliau adalah praktisi hukum sekaligus sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia Advokai Bali. Om Swastiastu, Pak Nuarta. Sehat selalu nggih? Baik, terima kasih juga sudah hadir Bapak-bapak dan kita akan berbincang-bincang mengenai seperti yang saya sampaikan di awal ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan tentunya pemerintah Provinsi Bali, masyarakat Bali ini sendiri. Pak Lanang, bagaimana Bapak melihat ini keseriusan Gubernur Bali ini sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tentunya untuk Bali keseluruhan lah. Ya, kalau namanya pemimpin kan tidak hanya bicara, dari kemampuan konsep, kemudian dalam membicarakan, kemudian menjalankan dan konsistensi. Jadi itulah yang penting dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi Pak Wayan Koster dalam ini gubernur dari konsep, dari berbicara dan menjalankan dan konsistensi itu sangat luar biasa. Hingga saya sangat berharap semoga konsistensi ini bisa terus dijalankan. Konsep yang sudah luar biasa dari turunan Nangun Satkertilo ke Bali yang itu diambil dari nilai-nilai budaya Bali yang adiluhung, kemudian diturunkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, itu sudah dirigidkan lagi apa-apa saja. Kita melihat beberapa hal yang sudah berjalan dari persoalan adat, bagaimana konsep penguatan adat baik itu kelembagaan maupun dalam segi operasional sampai pada juga pemikiran-pemikiran tentang penguatan adat, kemudian dari segi budaya, keseniannya, termasuk dari segi ekonomi kreatif dengan juga menguatkan beberapa produk-produk lokal Bali dari penggunaan dek sampai misalnya perda perlindungan dan pelestarian arak Bali. Selain itu juga beberapa pembangunan monumental yang dijalankan, Surya Pada, termasuk juga pembangunan gedung kesenian yang luar biasa di Kelungkung, bagaimana nanti pola pesta kesenian Bali termasuk penataan Pura Besakih, penataan juga beberapa tempat baik itu sungai, danau dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi sekali lagi konsep yang sudah dituangkan dan sudah didiskusikan baik itu oleh Pak Gubernur dan para timnya, termasuk juga sudah menjalankan, tentu ini perlu konsistensi. Karena ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang akan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus tetap memonitor sejauh mana konsistensi terhadap persoalan konsep pembangunan Nangun Satkertilo ke Bali ini dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini bisa berjalan dengan baik dan nanti paling tidak bisa juga ke depan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain pembangunannya dan bersinergi dengan provinsi. Kalau hanya provinsi saja tidak tersinergikan di kabupaten kota sampai pada desa, ini tentunya juga tidak bisa seiring, tidak bisa maksimum
dari yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan konsepnya, dengan visinya dan berbagai program-program yang sudah dijalankan. Ya, bisa dikatakan ini visi Nangun Satkerti Loke Bali yang diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas seperti itu, Pak Ya. Lanang? 5 program prioritas itu kan dari kalau Nangun Satkerti itu kan dari Jenana Kerti, kemudian Wana Kerti, kemudian juga beberapa hal berkaitan dengan persoalan laut, artinya memuliakan juga alam, Bu. Itu semua hal-hal yang harus sebagai konsep yang harus kita acungi jempol dan kita harus beri apresiasi yang luar biasa. Jarang konsep yang sebetulnya kalau bahasanya Bung Karno bisa disamakan sebetulnya adalah menggali dari yang ada di masyarakat. Artinya menggali apa-apa yang menjadi filosofi yang ada dalam masyarakat, baik itu dari sejarah dan apa keinginan masyarakat, itu digali oleh Pak Gubernur dan beberapa orang tentunya yang ahli di bidangnya. Itu keluarlah Nangun Satkerti yang memuliakan tadi, memuliakan air, kemudian memuliakan baik itu hutan, manusianya, dan beberapa pola-pola yang sudah menjadi kepentingan untuk kepentingan Bali dan masyarakat, termasuk budayanya di dalamnya. Saya sangat bersyukur selama ini, terutama teman-teman seniman dan teman-teman di wilayah seni dan budaya sangat diakomodir oleh kepentingan, oleh program-program, oleh Pak Gubernur. Di sisi lain motivasi dan beberapa pengembangan baik itu infrastruktur yang dijalankan itu juga sangat membantu masyarakat pertanian, termasuk juga masyarakat dalam rangka mobilitas. Kita lihat di mana di Buleleng dengan bekerja sama tentunya dengan pemerintah pusat, beberapa titik-titik shortcut sudah terjadi sehingga yang awalnya lama hampir 2,5-3 jam bisa paling tidak setengah jam sampai 1 jam terkurangi. Mudah-mudahan ini akan lagi nambah sehingga masyarakat Buleleng bisa melakukan koordinasi transportasi yang lebih singkat untuk ke daerah Denpasar yang merupakan sentral pembangunan dan sentral informasi. Dan saya berharap Tur Surya Palada ini segera diselesaikan karena kenapa masyarakat Bali yang berjumlah penduduk kurang lebih hampir 5 juta kurang lebih, kemudian pemilihnya hampir 1/5, ada 700 ribuan, ada 700 sampai 800 ribu ada di Buleleng, sangat memerlukan yang namanya informasi melalui televisi dan hiburan-hiburan. Jadi namanya baik itu Bali TV dan media yang lain, selain mengedukasi juga hiburan dan juga ada pendidikan-pendidikan di sana, dan informasi-informasi yang penting itu masih termarginalkan di Buleleng, sehingga saya berharap makin cepat adanya Tur Surya Palada yang memberikan informasi atau antena tambahan atau untuk merilai TV-TV baik nasional maupun swasta yang ada di Indonesia, sehingga tentunya akan membangkitkan lagi dari segi informasi dan pendidikan masyarakat Buleleng. Kalau mungkin di daerah Denpasar dan Selatan mungkin tidak berpengaruh, tapi di Buleleng ini sangat dirasakan dan sangat diperlukan. Semoga makin cepat dan makin cepat juga Buleleng merasakan mendapatkan informasi, pendidikan dan juga hiburan dari TV-TV nasional kita. Ya, kita mengetahui untuk mencapai visi tersebut ini sempat terganggu juga dengan adanya COVID-19 ini sendiri. Pak Lanang, kita mengetahui hampir 2 tahun lebih ini. Namun Gubernur telah membangun berbagai pembangunan infrastruktur, kemudian sarana prasarana yang monumental, fundamental dan bersejarah, dan tentunya untuk mendukung alam dan kebudayaan Bali, perlindungan alam dan kebudayaan Bali ini sendiri, Pak Lanang. Ya, pembangunan ekonomi itu kan dari min berapa kemarin sampai 11-12, kemudian sekarang sudah hampir kalau sudah sampai +2 apa +3 gitu, itu menunjukkan artinya secara perekonomian ini kan naik sebenarnya, indeksnya naik, tetapi bukan berarti juga ini sudah baik. Dulu kalau Bali itu kan sampai di angka 6%, 7% tingkat pertumbuhan ekonominya. Maka dari itu untuk mencapai itu tentunya tidak bisa pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan program-program UMKM, kemudian juga beberapa program-program untuk mendorong teman-teman di bidang pariwisata dan pertanian. Semoga ini bisa berjalan. Saya pikir tidak hanya COVID sebetulnya yang banyak menjadi, namanya pemerintahan hampir seluruh daerah punya namanya tantangan dan kendala masing-masing. COVID pasti seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, kalau di Bali sekarang isu-isu tentang persoalan orang asing dan sebagainya itu juga harus segera bisa dalam arti diselesaikan, baik itu pemerintahan termasuk instansi-instansi penegak hukum, sehingga kita berharap
Bali yang nyaman, yang damai, apa yang menjadi visi Nangun Sakertiloko Bali itu tidak hanya memuliakan alam, memuliakan orang dengan pengetahuannya, dengan pemahamannya juga bisa dilakukan. Orang itu tidak hanya orang Bali, orang yang datang ke Bali juga, di mana bumi pijak, disitulah langit dijunjung, kan itu konsepnya. Iya. Jadi kalau siapapun orang Bali harus, kita juga ke Jakarta, kita juga Surabaya begitu, menghormati di mana tata kita dipijak. Jadi baik turis dalam negeri maupun luar negeri saya berharap begitu. Karena kadang kalau sistem kita bangun sudah baik itu penegakan hukum dan juga budaya terhadap penghormatan dalam wilayah Bali itu, maka Baik. mereka akan ikut. Baik. Tapi sebaliknya kalau sistem itu kita bangun membiarkan mereka, membebaskan mereka, ini juga memberikan ruang orang yang seharusnya taat, orang Singapura, Eropa yang taat aturan ketika masuk ke dunia yang tanpa artinya kebebasan yang terlalu besar, itu juga memberikan ruang untuk mereka melakukan hal itu. Jadi sistem itu harus kita bangun. Baik, sistem yang harus dibangun. Ya. Pak Lanang dan Pak Agung dan juga Pak Nuarto, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali masih menjadi topik kita. Saya langsung saja ke Pak Agung Kompiang Gede niki selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia atau Advokai Bali. Nah, kita sudah mendengar sekilas nih tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lanang ini sendiri. Ada yang menarik di sini Pak Agung tentang konsistensi dan monitoring. Nah, ini masyarakat juga perlu memonitor apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja seperti apa yang disampaikan barusan dari rekan kita sudah memaparkan sepanjang lebar juga terkait dengan aturan yang sudah diterapkan oleh Gubernur kita Bapak Wayan Koster. Pada prinsipnya kami sangat setuju dan mendukung sekali dengan apa yang sudah jalan sampai saat ini. Terkait dengan eksistensi yang perlu memang kita ini adalah berjalan bersinergi lah dengan masyarakat, dari institusi termasuk aparat-aparat yang lainnya. Karena sampai saat ini dengan sistem apa yang disampaikan tadi diuraikan dengan jelas bahwasanya sistem itu kita sudah bagus, sampai saat ini sudah bagus. Cuman sekarang adalah gimana kita bisa menerapkan atau menegakkan aturan itu sendiri. Karena kalau sampai saat ini yang saya lihat atau yang kita jujur aja di lapangan bahwasanya terkait dengan monitor di masyarakat ini lemah. Tentu dengan kejadian itu gimana kita sekarang dengan orangnya itu baik dari tingkat yang terbawah, baik itu masyarakat, aparatur yang di bawah, baik itu klien dan lain sebagainya, tentu harus bersinergi dengan tingkat berikutnya, baik kepolisian. Sekarang kalau ada dengan kejadian-kejadian dengan orang asing yang kita tidak pungkiri sampai saat ini sudah terjadi banyak pelanggaran atau berulah, bahkan itu sampai sudah kita tahu bahwa sampai anarkis juga dulu dengan kejadiannya ada setelah satu pembunuhan juga kan. Nah tentu hal ini kita tidak boleh istilahnya main-main lagi, harus ditindak dengan tegas. Saya kira itu aja. Harus ditindak dengan tegas. Harus ditindak dengan tegas, sesuai dengan ketentuan atau aturan yang kita miliki di sini. Oke, saya ke Pak Nengan Nuarte. Pak Nengan Nuarte, kita tahu juga ini ketika lagi rame-ramenya bisa dikatakan para bule orang asing yang membuat onar, kemudian pemerintah kita Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan juga bagi dunia khususnya. Ini seperti apa Pak Nuarte melihatnya kebijakan yang sudah dikeluarkan? Iya, terima kasih. Memang kalau diperhatikan isu mengenai kehadiran warga negara asing yang tanda petiknya membuat onar di Bali tentunya menjadi perhatian belakangan ini. Ini saya kira dengan kebijakan dari Bapak Gubernur sudah dengan tegas menyatakan sikap, hal mana terutama terhadap beberapa warga negara asing yang asalnya mungkin dari Rusia dan juga ada 2 negara kalau tidak salah ya. Hal itu ditegaskan sudah nanti penegasannya melalui sistem penegakan hukum. Termasuk juga dengan kebijakan untuk membatasi masuknya warga negara asing dari negara asalnya. Kan demikian. Saya kira sudah cukup tegas.
Namun tentunya ini juga harus diperhatikan bahwasanya para pelaku usaha terutama di bidang pariwisata tidak bisa semena-mena mengesampingkan atau menjudge bahwa kebijakan dari Pak Gubernur ini merugikan. Tapi kita harus lihat dari sisi yang lain bahwa bangsa Indonesia inilah bangsa yang berdaulat dan tentunya kita punya harga diri. Jangan Baik. sampai kita diinjak-injak oleh warga negara asing. Nah, saya kira demikian. Dari sisi mananya ya kita pelaku pariwisata yang harus melihatnya Iya. kebijakan ini? Ya, memang kalau diperhatikan dari segi ekonomi tentunya ini ada kemunduran. Nah, karena ini akan berkaitan dengan jumlah wisatawan dan juga nanti jumlah daripada pendapatan daerah yang didapat. Karena dua negara atau yang di garis bawahi itu adalah salah satu jumlahnya yang cukup besar. Namun juga harus dipastikan juga dari sisi filosofis bahwa pariwisata ini jangan hanya menjual Balinya, jangan juga sampai kita menjual diri kita ke warga negara asing itu. Nah, kita harus punya konsistensi, kita harus punya harga diri bahwa kalau memang dia sudah melakukan hal yang melanggar hukum, apalagi juga hal-hal yang mohon maaf menyinggung kepercayaan, rasa juga kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Indo Bali, tentunya kita harus bersikap tegas. Nah, jangan mau sampai kita mengandaikan diri kita untuk faktor-faktor ekonomi yang demikian. Saya kira masih banyak peluang ekonomi dari warga negara asing yang lain atau wisatawan lain yang bisa kita angkat. Demikian. Baik, Pak, saya ke Pak Agung lagi nih. Pak Agung, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, bagaimana kita harus menyikapi ini? Terkait dengan kebijakan yang sudah kita siapkan, regulasinya kan sudah jelas itu dari pemerintah. Nah, kalau kita sekarang jujur terus seperti yang saya sampaikan, orang atau masyarakat kita ini memang belum begitu tegas untuk Belum menindak. begitu Iya, tegas. belum begitu tegas. Karena gimana pun juga kita akui, memang informasi itu ada salah satu kemungkinan ya semacam pembiaran. Contohlah dari masyarakat terbawah. Sekarang saja boleh kita bilang tamu-tamu itu yang dulunya nginepnya pasti di hotel kan. Sekarang sudah nginep boleh dibilang di kos-kosan atau homestay. Baik. Jadi secara otomatis pengawasan itu juga tidak bisa langsung. Kalau dulu dari sisi aparatur kepolisian sudah ada tuh, ada POA dulu. Dia punya jajaran dari atas, dari Polda, Polres, Kapolsek dan Babinsanya itu dari bawah. Nah sekarang sebaliknya kalau dari sisi keimigrasian yang cuma ada ya di provinsi sama di tingkat kabupaten aja. Yeah. Di bawah tidak ada. Nah terkait dengan hal itulah sekarang peranan masyarakat yang di bawah termasuk aparaturnya itu dari Kaling, Kadus dan lain sebagainya. Begitu mungkin ada orang asing yang memang kita tahu bahwa itu dia bermalam atau stay di sana, ya harus didata dengan tegas gitu. Karena kalaupun seperti dulu kan ada 1 kali 24 jam ada warga baru atau tamu yang datang di lokasi kita harus didata. Tapi dalam kenyataan sekarang ini yang terjadi ini boleh dikatakan dianggap sepele. Baik. Saya kira itu. Baik, Pak Lanang. Ini sesuai dengan topik kita yaitu kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Kita mengetahui ini untuk visi Nangun Satketilo ke Bali ada program prioritas juga tentang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Seperti itu yang kita ketahui ini sendiri. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, kalau kita lihat ini program-programnya ada di 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Seperti itu Pak Lanang. Ya, kaitannya juga dengan pariwisata, Bali kan tidak ada menjual sumber daya alam, tidak ada untuk benefit ya, untuk penambahan nilai dari Bali itu. Yang dijual dari pariwisata atau yang diberikan kepada turis itu kan memang tadi adat budayanya dan alam yang natural, bukan model diskotek dan sebagainya. Itu kan tidak sangat bagi para turis, tidak di situ yang dicari. Tetapi kalau alam Bali yang dicari itu kan nilai pantai kayak Pantai Sanur, Tekute, kemudian bukitnya dengan danonya yang hanya ada di Indonesia. 4 danau, Catur Dewi Danu itu hanya di Indonesia yang harus dijaga lautnya. Dan itu semua kesehariannya lekat dengan adat, budaya dan agama di Bali.
orang setiap mau rainan, apalagi ini bentar lagi nih rainan pasti melisnya juga pasti ke laut, yang jauh dari laut pegunungan dia ke danau untuk membersihkan diri juga, setelah Tuhannya beliaunya membersihkan diri juga di situ, dan itu harus dipelihara, termasuk juga manusianya, kan manusia dalam arti komponen pariwisata yang termasuk adalah manusianya yang harus juga sama-sama diberikan informasi. Pariwisata yang berjalan di daerah selatan dengan pemahaman tourism yang baik akan juga memberikan benefit dan memberikan welcome kepada turisnya, tetapi beberapa tempat yang secara mindset manusianya tidak bisa menerima turis dalam tanda kutip tadi yang berkualitas itu juga. Nah sekarang kan mengalami penurunan penerimaan mindset karena kondisi ekonomi yang agak turun berkaitan dengan COVID, tidak hanya mindset penerimaan tadi turis yang berkualitas, tetapi kemungkinan besar turis yang datang ke sini banyak juga dalam tanda kutip, apalagi kaitan dengan Rusia dan Ukraina yang perang, jangan-jangan yang ke sini yang memang lagi artinya tidak punya uang karena dia ingin mengungsi dan lain sebagainya, kemudian kita berikan tempat seperti itu misalnya begitu, mudah-mudahan tidak benar. Sehingga banyak kemungkinan yang kesini itu troublemaker. Maka dari itu ketika ngomong warga negara asing yang masuk yang keluar, pemerintah daerah mungkin tidak bisa banyak memberikan input, hanya memberikan saran saja, itu lebih pada teman-teman di luar negeri maupun di teman-teman penegakan hukum di imigrasi. Maka dari itu sangat penting juga pemerintah daerah untuk koordinasi dengan luar negeri maupun kepada imigrasi, termasuk travel agent di Bali untuk bagaimana mungkin kriteria tourism yang bisa masuk di Bali. Tapi nanti lagi-lagi, wah kita pokoknya perlu nih berapa aja yang datang kita terima, ya salah juga. Kalau misalnya kita ngomong kuantitas, kemudian banyak-banyak seperti tadi kita tidak bisa mengatur dengan jumlah penduduk yang sekarang 5 juta, misalnya tingkat geografi seperti sekarang, tingkat kepadatan kalau lebih dari 10.000 misalnya tiap hari sangat padat. Baik. Maka dari itu harus dihitung. Ada beberapa negara-negara yang bagus seperti Nepal, walaupun dia sedikit menerima tapi berkualitas, tapi tetap orang berlomba-lomba untuk datang. Jadi seleksinya ada di imigrasi juga? Di imigrasi juga, di Departemen Luar Negeri termasuk agen-agen pariwisata itu. Maka dari itu harus di screening, bukan berarti kita menutup mereka tidak datang. Logika dibilang membatasi itu mereka tidak datang, saya nggak setuju. Beberapa negara seperti Nepal dan negara-negara yang bagus wisatanya membatasi itu justru orang membludak mau datang. Dengan cara tetap memelihara seperti Nangun Satkerti Bali itu. Alam Bali tetap dipelihara seperti itu bagusnya, mereka pasti akan datang malah ngantri. Sehingga ketika orang sudah banyak yang mau datang dan ngantri, disitulah nilai jualnya makin tinggi gitu. Tetapi kalau malah dibiarkan lolos saja tanpa ada screening seperti itu, malah kita kelihatan mohon maaf seperti murahan pariwisata kita. Nah, kita juga tidak mau pariwisata di Bali dengan budaya Bali yang adiluhung dengan alam natural yang luar biasa ini dibilang murahan. Maka dari itu saya sepakat juga bahwa teman-teman pelaku pariwisata juga walaupun memang keadaan sulit tapi lebih baik kita memberikan pariwisata yang berkualitas untuk jangka panjang daripada kita memberikan misalnya pariwisata yang murah yang hanya untuk kepentingan sesaat yang nanti yang hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang, yang datang adalah yang kira-kira bikin suasana yang makin troublemaker. Karena kembali lagi orang yang tingkat tourism yang kira-kira pendapatannya bagus, kemudian kualitas pendidikannya bagus, pasti juga tidak akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi orang yang biasanya melakukan pelanggaran biasanya ya juga tingkat pendidikannya tidak bagus dan juga pendapatannya atau uangnya juga tidak banyak. Biasanya kan begitu relevan antara pendidikan kemudian kekayaan dengan perilakunya dia begitu. Ya terutama kaitan dengan tourism. Oke, baik, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali masih menjadi topik kita. Saya ke Pak Lanang lagi nih. Pak Lanang, kita mengetahui ini ada yang cukup mengagetkan kita, yang cukup mendapat perhatian juga dengan kebijakan dari Gubernur Koster dengan mengeluarkan aplikasi Love Bali. Ini sesuai dengan topik kita yaitu kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Bisa dikatakan juga ini ada kata kontribusi juga dari para wisatawan yang datang ke Bali yang begitu mencintai Bali. Seperti Betul. itu. Wisatawan yang sudah kadang jatuh cinta kenapa juga diberikan ruang untuk memberikan semacam quote
catatan dan terima kasih termasuk pola-pola yang secara digital bisa mensupport di Bali. Ini penting karena ini akan menyuarakannya ke dunia. Itu penting karena kenapa? Bali ini sekali lagi hidup kan tidak hanya persoalan di sekali saja. Beberapa komponen hampir seluruh masyarakat Bali memberikan sumbangsihnya langsung tidak langsung dengan berbagai pemikiran dan terutama di skala upacara-upacara itu akan membangkitkan taksu Bali. Kenapa mohon maaf bisa dibandingkan kenapa mungkin di luar Bali tidak bertaksu, orang sama di luar juga ada danau, di luar juga ada mungkin kalau di sini pura di situ candi, di luar juga ada mungkin pantai, tetapi kenapa Bali pilihannya? Itu kan tidak hanya persoalan tadi. Kalau bahasanya Nangun Sakerti itu tidak hanya di persoalan di sekali saja. Tadi masyarakat Bali kontribusinya adalah membangkitkan taksu melalui proses-proses niskale dengan upacara, dengan persembahyangan, dengan mecaru. Nah itulah kelebihan Bali sehingga wajar yang datang ke sini lagi bisa pingin datang lagi, 3 kali datang pingin lagi datang, tapi kalau mungkin ke tempat lain sekali datang sudah bosan. Tapi kalau ke Bali pingin datang, jangankan warga asing. Warga luar Bali, kita saja yang di Bali pingin terus ada di Bali. Orang luar Bali misalnya di Jakarta juga pingin terus ke Bali. Padahal tidak ada yang menarik, itulah taksu. Bahkan ada yang bilang di luar Bali, orang Jakarta, kok kayaknya kalau di Bali pohonnya kok hidup ya kayak bisa bicara. Kok kayaknya gedung itu bisa hidup ya kayak berbicara. Nah itulah taksu Bali yang membuat wisatawan itu tertarik. Tetapi justru dengan kekuatan itu kita jangan murahkan itu. Itu maksudnya. Justru kita harus naikkan harga diri pariwisata kita agar yang datang ke sini memang terpilih. Ada yang mempunyai kriteria, paling enggak ada filter lah. Mungkin kalau di beberapa seperti di Eropa juga ada filter. Orang mau datang ke Bali harus punya deposit misalnya sekian ratus juta, ya kenapa di Bali nggak bisa? Depositnya harus misalnya di bank yang ada di Bali, deposit dia baru datang ke Bali dan sebagainya gitu misalnya. Kalau misalnya itu bisa terjadi kan juga ekonomi akan berjalan. Dengan perjanjian bank-bank itu jangan kemudian bawa keluar uangnya, bawa juga untuk kepentingan masyarakat dan UMKM Bali. Banyak yang bisa dilakukan untuk kira-kira menguatkan pariwisata yang lebih bagus lagi gitu. Nah ini pentingnya juga memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang visioner yang bisa menerapkan hal ini kan tidak banyak juga. Kita ke depan termasuk juga kita harapkan memilih pemimpin tidak hanya pemimpin yang sekedar bilang janji-janji saja, yang akan saja. Tetapi konsepnya kita tidak tahu, pemikirannya kita tidak tahu, apa yang kita lakukan juga tidak tahu. Tapi kalau sekarang dengan visinya, konsepnya yang luar biasa bisa diterapkan dan kita lihat kenyataannya, ya harusnya tidak ada alasan lagi, harus kita dorong lagi pemimpin-pemimpin seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita hanya ngomong seperti oh itu kurang bagus ini, terus apa yang sudah pernah mereka buat untuk Bali gitu kan? Kalau mereka belum pernah berbuat dan konsepnya nggak jelas, kalau mau misalnya boleh saja tawarkan saja konsep apa untuk Bali. Baik. Yang 9 kabupaten kota penduduknya yang begini, apa yang ditawarkan? Konsepnya dulu deh. Sehingga kita nanti apalagi ini tahun politik, tahun pemilu, kita jelas apa konsepnya. Jangan lagi misalnya Bali yang sudah bersatu dipecahkan lagi isu-isu soro, isu-isu kelompok, itu nggak bagus lah. Maksud saya itu pemimpin nggak tepat. Tetapi bagaimana biar Bali ini tetap homogen, tetap bersatu dalam konsep pembangunan Bali. Kalau itu bagian dari kepentingan personal silakan. Tapi begitu pemimpin adalah untuk kepentingan semua Soro, semua masyarakat, semua kabupaten. Dia harus membawahi semua elemen masyarakat. Tidak boleh satu kelompok. Termasuk setelah dia misalnya lewat partai, begitu dia menang juga harus membawahi seluruh partai dan membawahi seluruh masyarakat. Tidak boleh hanya untuk kelompok tertentu saja. Sehingga dia betul-betul jadi orang tua kita bersama. Baik. Milik kita bersama. Milik kita. Bukan milik kelompok, bukan milik soroh tertentu. Gitu. Kita memilih pemimpin yang kita bisa miliki secara bersama-sama melalui apanya? Melalui konsep-konsep yang dia tawarkan. Oke, Pikir baik. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, konsep-konsep yang ditawarkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Koster dan Cok Aceh ini sendiri. Kalau kita hubungkan dengan topik kita yaitu kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Ini berarti sudah sangat-sangat mendukung untuk pembangunan di Bali ini sendiri. Pak Agung melihatnya. Betul sekali, dari apa yang dibuat oleh pasangan KBS lah, Koster dengan Pak Cok Aceh kan, kita tidak bisa memungkiri dengan apa yang sudah kita lihat bersama sampai saat ini itu memang benar-benar ya boleh
spektakuler kan gitu jadinya. Betul-betul wah kan. Seperti tadi sudah diuraikan panjang lebar, pembangunan Ayurveda, pembangunan shortcut dan lain sebagainya itu juga kita tidak bisa pungkiri. Sudah jelas itu konsepnya beliau itu sangat-sangat memang bagus. Untuk itu kedepannya memang ini tidak akan bisa selesai sampai di sini. Baik. Tentu harus dipikirkan untuk kedepannya seperti apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita, yaitu gimana konsep ini bisa berkesinambungan untuk berikutnya. Untuk itu kita harus bisa mendukung dan menjaga termasuk mengamankan itu. Saya kira itu. Jadi konsistensi itu seperti itu. Betul, sangat kita harus konsistensinya harus memang betul-betul kita tunjukkan untuk mendukung programnya beliau. Oke, Pak Nengah Nuarte, saya ke Pak Nengah nih selaku Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia ini sendiri, kita mengetahui juga bahkan Gubernur Bali merupakan gubernur satu-satunya di Indonesia, di dunia, diundang ke yang tingkat internasional beberapa waktu lalu. Ini menurut Bapak ini sebagai momentum bagi Bali untuk kembali bangkit setelah keterpurukan kita di COVID-19 ini sendiri? Ya, terima kasih. Memang kalau kemarin dengan suksesnya perhelatan G20 itu luar biasa pencapaian Bapak Gubernur khususnya, dan juga kita sebagai bangsa Indonesia berhasil menjamu dengan luar biasa dan dengan nyaman para pemimpin-pemimpin negara dari G20. Bahkan kalau kita perhatikan para pemimpin negara tersebut baik yang dari Inggris, Perdana Menteri Inggris, lalu juga Perdana Menteri Kanada menikmati ngebir pakai endak. Nah, ini yang benar-benar memberikan kesempatan Bali di kancah dunia internasional, memberikan peluang yang besar. Nah, inilah cerdasnya Bapak Gubernur dalam melihat momentum dan kesempatan. Tentunya ini ke depan juga seperti yang disampaikan di awal harus dilakukan secara konsisten. Nah, momen-momen seperti itu tidak bisa kita tidak bisa dibuat demikian cepat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian menurut saya, demikian ya. Baik, termasuk juga untuk SDM-nya, krama Balinya, perlindungan alam dan kebudayaan Bali ini. Iya, menjadi memang satu kesatuan. Jadi satu kesatuan, dan memang kalau diperhatikan perkembangan saat ini tentunya dengan program-program dari Bapak Gubernur juga dari pemerintah juga memperhatikan peningkatan sumber daya manusia. Hal mana kalau kita perhatikan antara sumber daya manusia itu dan juga dari segi ekonomi tentu harus dapat berjalan secara berdampingan. Nah, ini yang dapat kita lihat dan juga kita perhatiin dalam kebijakan mengenai desa adat. Nah, ini kan suatu hal yang juga prestasi Bapak Gubernur bisa menyatukan dan juga merangkum suatu aturan adat itu dalam perda. Nah, sehingga adat ini benar-benar menjadi ujung tombak budaya Bali. Nah, dan juga nantinya bermanfaat bagi para seniman, para pelaku usaha, bukan hanya di dalam pariwisata namun juga usaha-usaha yang lain. Dan juga kita harus tahu sekarang Pak Gubernur memperjuangkan ini undang-undang di Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, ini di DPR RI, dan terakhir itu kan sudah didukung semua oleh komponen-komponen baik itu di pusat daerah, juga sudah mempersatukan di depan para, kalau tidak salah di Komisi 2 ya. Ya. Di Komisi 2, dan itu juga nantinya Astungkare goal itu pencapaian yang luar biasa, kita semua angkat topi lah untuk Pak Gubernur. Oke, Sekian. kita doakan berarti begitu Pak Ya, Nuarte? pasti Oke. dengan adanya undang-undang Provinsi Bali ini kan luar biasa ini. Jadi kita benar-benar diperhatikan dan tidak lagi hanya menjadi sumber devisa bagi pusat. Nah, ini juga bisa memberikan ruang-ruang baru lah, apa yang bisa kita eksplor. Nah, itu posisi bargainingnya di sana. Begitu. Baik, Ya. baik, itu yang kita harapkan. Baik, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, kebijakan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Ada yang menarik Pak Lanang tadi? Saya karena disinggung sama Nuarte, lagi berjuang juga pemimpin-pemimpin kita ya, betul. di pusat. Ya, RUU Provinsi Bali ini sebetulnya sudah mengalami metamorfosis yang panjang. Pernah membungsulkan RUU khusus, RUU istimewa dan lain sebagainya. Terakhir
mudah-mudahan perjuangan teman-teman kita semua maupun Pak Gubernur bisa selesai karena ini penting. Ada Bahkan ada spesial Pak Gubernur juga datang ya, ke datang pusat. dan lobby. Itu Ya. penting dan saya lihat beberapa situ saya lihatnya orang Bali dan semua kepada DPR yang berbagai warna bergabung memperjuangkan RUU Provinsi. Ternyata begitu kita ngomong Bali semangat kita sama. Nah disitulah pentingnya. Ada 3 hal sebetulnya yang harus digarisbawahi tentang RUU Provinsi Bali. Secara filosofi adalah bagaimana keutuhan Bali Trita Karana itu diakui dalam RUU Provinsi Bali. Yang kedua secara yuridis sah bahwa Bali secara hukum bagian provinsi yang dulu dalam undang-undang yang termasuk NTB dia menjadi tersendiri. Yang ketiga yang terlebih bermanfaat bagi mudah-mudahan DPR RI kompak bisa memperjuangkan itu bagaimana mengambil hak-hak pajak pariwisata yang selama ini langsung ke pusat, kita harus minta memohon, tetapi dengan di situ undang-undang itu bisa persentasenya berapa kita dapat, mudah-mudahan maksimal, itu langsung masuk ke Bali sehingga itulah nanti untuk pembangunan Bali, untuk masyarakat Bali dan untuk anak cucu kita. Saya berharap semua elemen walaupun kita diam ya mungkin mengirim surat yang punya akses ke menteri, yang punya akses ke presiden, yang punya akses kemanapun segera memperjuangkan RUU Provinsi Bali untuk anak cucu kita. Saya berharap begitu. Nah ini yang penting yang harus kita lakukan. Yang kedua, dalam di demokrasi sekarang ini tahun politik, semua orang bisa berkontestasi. Semua orang bisa menjadi calon. Tapi saya ingatkan, saya pernah baca bukunya namanya Clintonomics. Clinton sebelum menjadi presiden dia sebelumnya udah mau bertarung sama Bush, dia nggak jadi bertarung. Karena dia berpikir dalam buku itu disebutkan, kalau saya jadi presiden Amerika dan kawasan internasional ini mau saya apakan. Karena dia tidak tahu mau ngapa-ngapain walaupun dia Partai Demokrat pasti menang, dia mundur untuk maju. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan untuk Amerika dan untuk dunia. Dari buku itu artinya semua orang bisa mempunyai hak. Tetapi kalian para pemimpin tolong apa konsepnya dulu deh. Biar tidak sekedar ngomong tapi apa yang akan untuk dilakukan di Bali. Kalau sekedar emosi semua orang emosi pingin. Tetapi bagaimana nanti balik ke depan ini? Baik, ini juga perjuangan dari pemimpin-pemimpin kita di pusat untuk menggolkan RUU Provinsi Bali. Selain itu kita juga mengetahui ini Gubernur Koster baru saja datang dari Washington DC, Pak saya Lana. pikir gubernur kita hampir seluruh dunia sudah memberikan penghargaan dan beberapa juga. Ini juga yang menarik sekali ketika memberikan Dan pidato. konsep Nangun Sakartiloko Bali sudah di Amerika sudah berkibar ini. Bagaimana memuliakan alam dan itu pun dalam G20 juga sudah digayung bersambut bahwa keputusan G20 seluruh pembangunan di dunia harus berwawasan lingkungan dan harus dekat dengan lingkungan. Yang menarik di sini dan adalah sama dengan Nangun Sakartiloko Bali ketika di Amerika pun Bapak Gubernur kita concern sekali menggunakan pakaian adat Bali. Itu menunjukkan kearifan lokal kan kita itu yang juga. Penting. Ya. Konsistensi itu penting. Maka dari itu begitu luar biasanya konsepnya dan dihargai di dunia dan kita bisa pakai. Karena kenapa? Seperti Bung Karno juga. Itu hadir ada konsep ideologi Pancasila itu ada dari masyarakat. Ada dalam konsep-konsep filosofi sejarah itulah yang diambil. Kan itu yang penting. Nggak mungkin kita mengkreasi sesuatu baru tetapi yang sudah ada oleh leluhur. Karena siapa? Nangun Sakerti memuliakan kerti-kerti itu semua ada di sastra-sastra sejarah pada saat Purana-Purana Bali. Saya baca itu. Maka ini yang diambil sebenarnya sebagai konsep yang luar biasa. Nah, bagaimana memformulasikan menjadi konsep visi misi itu yang bagi saya jitu bagi saya. Baik, Pak Agung, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya untuk peningkatan selain juga SDM, kemudian alam dan juga kebudayaan. Kita mengetahui Pak Agung adalah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia, Advokai Bali. Tentunya ada program-program juga yang sejalan dengan visi dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri. Pak Agung? Betul sekali, saya sendiri selaku ketua, saya ke belakang sedikit karena terus terang aja kami sendiri sudah ada upaya untuk bekerja sama dengan Pemprov Bali yaitu melakukan satu desa satu advokat. Mudah-mudahan tahun berikutnya ini bisa terrealisasi program yang kita tawarkan ini kepada pemerintah Provinsi Bali ya agar terus terang selama ini kita seperti apa yang diuraikan di awal, masyarakat kita harus melek dengan hukum. Kalau tidak, ya tentu kita ketahui bersama sampai saat ini ya kita tidak bisa akan melakukan suatu penindakan atau mungkin kita boleh dikatakan masih ragu lah. Untuk itu saya sangat merasa terhormat dan berharap kerjasama ini bisa akan kita lakukan untuk tahun depan. Saya kira itu aja Pak.
Nuarsel, tentunya ada yang ingin ditambahkan juga Iya. program-program yang dari Advokai Niki sendiri. Ya, memang kita dari Advokai, Advokat Kongres Advokat Indonesia DPD Bali, concern sekarang juga untuk memberikan bantuan hukum. Nah, kita juga sudah punya mobil khusus ya Pak Ketua ya. Pro bono juga ya. Ya, kita punya mobil khusus pro bono. Nah, jadi masyarakat-masyarakat yang mana kiranya ada permasalahan hukum tentunya yang tidak mampu ini, di garis bawahi yang tidak mampu dapat hadir di Sekretariat Kongres Advokat Indonesia maupun nanti bisa hadir atau berkomunikasi dengan kami. Tentunya juga ini memberikan pelayanan sebagai bentuk daripada implementasi Undang-Undang Advokat, di mana memberikan pelayanan hukum secara gratis itu diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Advokat. Nah, inilah Advokai siap menjadi garda terdepan tentunya untuk memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Bali khususnya dan juga bagi masyarakat Indonesia secara umum. Demikian. Oke, Pak Lanang, ini kita kembali lagi dengan pemerintah yang sudah concern sekali dengan 3 dasar pembangunan Bali ini sendiri, manusia, alam, kemudian kebudayaan, seperti itu, dan Ya, terima kasih kebijakan-kebijakan sekali juga. kau tadi KAI-nya Ya, luar biasa, itu namanya konsep ngayah kalau di Bali. Konsep ngayah, Sama seperti itu. seperti saya kan ngayah nopeng nih. Besok ini udah mulai nopeng dengan beli berayu, jadi kita harus ngayah. ngayah Konsep dulu, ngayah itu narinya ngayah, Ya. setelah nari, lihat ini. Di Bali sudah biasa dengan konsep itu, apalagi seni budaya. Karena kalau seni dan budaya itu makanannya adalah jiwa. Oke, Seperti ngayah tadi tidak bayar itu mungkin tidak akan mendapat, tapi ada kepuasan itu jiwa. juga yang harus dilakukan oleh pemimpin kita. Pemimpin kita pasti sudah melakukan hal itu. Pasti sudah makanya melakukan. Dia terpilih, makanya dia dipilih, pasti sudah pernah melakukan hal itu. Maka dari itu yang belum pernah mengayah kepada masyarakat Bali maupun masyarakat sekitarnya ataupun keluarganya, ngayah-ngayah dulu lah. Biar pernah merasakan bagaimana tadi masyarakat yang sulit. Sulit di bidang hukum, sulit bidang ekonomi, sulit di bidang yang lainnya. Yuk kita bantu sehingga kita betul-betul tadi kerti dalam arti jenana kerti, wana kerti dan sebagainya, termasuk budaya kita yang guyup, yang adiluhung tetap bisa terbangun. Kita berharap pemimpin kita juga tetap konsisten. Kita sih dari akademi saya bilang ya, tetap konsisten dan tetap melakukan apa yang sudah menjadi konsepnya, apa yang dibilang filosofi on grounds lah. Filsafat yang sudah didapatkan menjadi konsep visi dan misi itu, dan itu harus terus dibawa dan kemudian menjadi patokan. Baik, baik. Terima kasih Pak untuk Agung, semua. Pak Agung, ini berbicara tentang kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, bukan hanya untuk SDM saja, tetapi juga untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali ini sendiri. Bisa dikatakan ini tentunya kebijakan-kebijakan itu akan menuai yang namanya pro dan kontra, seperti itu. Banyak yang skeptis, pro kontra, kemudian menganggap ini hanya sebagai mimpi, seperti itu. Pak Agung melihatnya? Tidak, kalau dari saya terus terang seperti apa yang saya sampaikan, bahwasannya apa yang dilakukan oleh gubernur kita sudah benar-benar maksimal dan betul-betul sudah fantastis, boleh saya sampaikan. Karena tentunya semenjak beliau itu banyak istilahnya pembangunan-pembangunan yang betul-betul kita tidak bisa pungkiri sampai saat ini. Tentunya kita gimana masyarakat khususnya Bali bisa menjaga dan untuk meneruskan itu. Saya kira untuk kedepannya ini seperti apa yang disampaikan tadi, konsep ini atau apa yang sudah tercapai sampai saat ini harus memang benar-benar dijaga. Saya kira itu aja. Oke, Nengah Nuarte, ini berarti ada faktor-faktor yang bisa kita lihat ini sendiri. Faktor-faktor apa saja yang bisa saja bisa dikatakan ketika kebijakan itu dikeluarkan tetapi tidak berjalan dengan mulus seperti itu. Ya, memang kalau kita perhatikan, kalau dari teori hukum ini, Ya. izin Pak Dr. Adang, ini ada teori efektivitas hukum, yakni satu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Nah, tidak ada suatu bentuk norma hukum itu yang dibuat secara jelek. Pasti isinya mengatur secara baik. Nah, yang poin kedua adalah faktor struktur hukum, penegak hukum, pelaksana. Nah, ini yang kadang-kadang masih ada beberapa problem, beberapa masalah, baik itu oleh oknum tertentu yang mengambil kesempatan sehingga merugikan maupun mengurangi intensitas pengaturan norma itu sendiri, hukum itu sendiri. Yang terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum. Jadi kalau kita lihat, kita pakai contoh deh pas COVID, Bali mendapat penghargaan terbaik paling patuh.
paling patuh se-Indonesia kan begitu. Patuh dalam bahasa Bali apa patuh dalam bahasa Indonesia? Patuh dalam bahasa Indonesia tentunya ya. Jadi paling taat. Jadi Oke. paling taat kita Baik, untuk baik. mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bahkan sampai mendapat penghargaan. Jadi kalau dilihat memang dari ketiga unsur inilah indikator kita bisa melihat apakah kebijakan-kebijakan ini bersifat efektif atau tidak. Saya kira Pak Gubernur tanpa dukungan daripada kolega-kolega dan juga masyarakat Bali tentunya tidak bisa mengefektifkan atau mewujudkan daripada visi misi maupun tujuan dari keberadaan kebijakan yang ia buat. Nah, inilah pentingnya kesadaran masyarakat agar coba kita melihat dari sisi positif terlebih dahulu. Jangan kita mengikuti, kalau zaman sekarang orang bilang kan netizen. Nah, ini netizen nyinyir dan lain sebagainya. Ya sekali lagi namanya kebaikan itu hanya sekilas, keburukan terus terlihat. Nah, ini yang sebagai masukan filosofis lah. Kita coba merenung ke diri sendiri. Demikian ya. Oke, baik. Ini Pak Nungan Nuwarto ketika ngomong keburukan langsung nancap ke wajah saya nih. Oke, baik. Pak Ladang, closing statement. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diberikan atau yang didapatkan oleh pemerintah Provinsi Bali khususnya di bawah kepemimpinan Koster dan Cok Aco, bukan hanya skalanya daerah, kemudian nasional bahkan internasional pun sudah mengakui. Sebenarnya apa goals dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah Koster Aceh ini sendiri? Ya pasti kembali ke konsep Nangun Sakertilo ke Bali, bagaimana alam, manusia dan budaya Bali tetap menjadi adiluhung dan maksimal bisa dilakukan. Terima kasih saya pikir untuk semua, terutama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang sudah melakukan kebijakan-kebijakan itu. Semoga kita masyarakat Bali tetap mendapatkan pemimpin seperti itu untuk kedepannya. Kita kawal bersama-sama agar Bali yang kita cintai ini bisa lebih baik lagi ke depan dalam rangka juga mengawal dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan global, bahwa pemimpin dan masyarakat semua pasti tidak sempurna. Tapi apapun itu, itulah yang terbaik saat ini. Dari ini yang harus secara konsep harus kita pertahankan. Yang lainnya saya pikir masukan dan kritik bukan menjadi hal yang tabu bagi pemimpin, tapi itu biasa. Tapi bagaimana masukan dan kritikan itu betul-betul juga solusi, tidak hanya tadi ngomong. Jadi kritikan pun diperlukan. Perlukan untuk menguatkan. Jadi seperti tubuh ini kalau mau gas kuat kan harus juga dikasih antibodi kan, vaksin. Tapi vaksin betul-betul vaksin gitu. Kalau vaksinnya merusak kan berbahaya juga bagi tubuh. Maka dari itu saya pikir dalam dunia demokrasi silakan bagian dari kritik dan masukan, tetapi bagaimana masukan ini bangun dan langsung dijawab solusi apa yang misalnya kamu lakukan. Bisa nggak konsepnya apa dulu deh kan gitu. Terima kasih. Oke, kalau Pak Lana bilang lanjut, saya lanjutkan dulu deh ke Pak Agung nih sendiri. Pak Agung, ini ke closing lagi nih, closing statement dari advokat ini sendiri tentang apa dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kalau dari kami sudah jelas dari awal pun sudah menegaskan bahwa kami akan mengawal kebijakan yang beliau buat, tentunya seperti apa yang disampaikan juga terkait dengan kritikan dan lain sebagainya itu sudah umum. Yang kita ketahui secara sudah jelas bahwasanya kritikan kan ada dua. Sifatnya adalah istilahnya, satu adalah kritikan yang sifatnya tidak membangun atau yang membangun. Destruktif ya itu sudah otomatis biasanya orientasinya bisa menimbulkan konflik. Ya sekarang sebenarnya kalau kita boleh bilang ya kita sekarang mengkritiknya secara konstruktif, membangun. Nah untuk itu seperti apa yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur Koster sama Pak Cok Aceh, jadi benar-benar kita harus mengawal untuk kedepannya. Kami pun dari awal sudah siap menyampaikan termasuk ke beliau, apalagi selama ini terus terang beliau concern sekali dengan DPD Kongres Advokat Indonesia Bali, Advokai, sudah benar-benar kami dengan jajaran tentu akan mensupport untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, Pak Nuwarto, silakan. Ya, to the point saja, pada prinsipnya memang to the point ya. To the point. Lanjut Jadi, lagi nih. posisinya pasti lanjut. Ujung-ujungnya lanjut, tentunya juga dengan upaya untuk juga bisa benar-benar memperjuangkan kembali Bali, karena dalam proses kebijakan itu kan tidak bisa setengah-setengah ya. Jadi kalau hanya berhenti di tengah
kurang lengkap rasanya. Oke, Harus kalau paripurna. Setengah itu paling tidak enak Iya, ya. setengah paling Nanggung tidak enak. Harus paripurna ya. Ya demikian. Harus full seperti itu ya. Yang pastinya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri dengan dasar pembangunan Bali yaitu alam, manusia dan kebudayaan, kita harapkan ini kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Pak Lanang, Pak Agung, Pak Nuarta, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan lanjut lagi ya, minggu depan kita ketemu lagi. Oke, saya Madi Sukadandakarang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.